Sekolah ya. Sekolah. Ya. Ini tentu tidak hanya bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan, dan ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan, tapi penanganan anak tidak sekolah ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh stakeholder. Nah, anak tidak sekolah itu dalam kategori pertama. Halo guys, welcome back to Geliat Necis Bisa Podcast. Geliat Necis Bisa Podcast, podcast inspiratif, kreatif, dan motivatif. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Mungkin kalian juga sering ketemu ya dengan Bapak Abidin MSI sebagai Kepala Bidang SMP di Kabupaten Kuningan. Halo Bapak, selamat siang. Oke, gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sangat baik. Sangat baik, alhamdulillah. Sekarang cuaca di sini juga lagi gini ya Pak, angin besar. Ya, sama di rumah Bapak di sana. Sama juga. Sama. Oke. Sekarang kira-kira di Kuningan ini lagi ada isu apa gitu Pak? Isu-isu pendidikan, bahwa kita di Dinas Pendidikan dan kemudian Kabupaten Kuningan tentunya pertama harus responsif ya. Betul. Terhadap perkembangan yang ada, bahwa kita menyadari sesuai juga dengan undang-undang bahwa semua warga negara berhak mengenyam pendidikan. Betul. Itu yang lagi kita dorong ya, agar khususnya warga Kabupaten Kuningan usia sekolah 7-18 tahun itu bisa bersekolah. Bisa bersekolah gitu. Betul. Ya Pak. Betul. Berarti sekarang kesibukannya sedang membahas isu tersebut ya Pak ya? Betul. Kemana aja nih Pak membahas isu tersebut? Keliling kota kah Bapak? Ya. Kota mana aja tuh Pak? Ya, kita kemarin dapat treatment juga dari kementerian ya, kaitan dengan penanganan anak tidak sekolah. Iya. Kan ini sudah menjadi isu nasional. Betul. Juga, gitu. Terus kita terapkan juga dengan pimpinan kita yang baru dengan programnya Sekolah. Itu juga sangat relevan ya dengan program nasional itu. Gitu. Awalnya pas saya dengar ATS itu dikira itu anak tidak sekolah tuh maksudnya bolos sekolah gitu Pak. Ternyata bukan ya Pak? Ya. Bukan ke situ maksudnya? Jadi pertama anak tidak sekolah karena jumlahnya cukup besar ya. Dari kalau kita baca rilis terbaru dari pusat sensus nasional itu, secara nasional rata-rata lama sekolah kita sudah ada kenaikan. Gitu. Ada kenaikan cukup signifikan. Nah, tetapi kita dihadapkan tadi kaitan dengan anak tidak sekolah. Nah, ini jumlahnya secara nasional itu hampir 4,3 juta. Artinya besar sekali. Bahkan lebih mengkerucut lagi Provinsi Jawa Barat, itu juga ATS-nya juga terbanyak juga. Nah, kita sebagai warga Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Kuningan sebagai bagian dari Jawa Barat, tentu ini harus kita respon dengan sangat baik dan berpikir bagaimana strategi-strategi agar anak usia sekolah 7-18 tahun itu bisa bersekolah. Jadi kan ini match sekali dengan programnya yang digulirkan oleh Pak Kadis ini. Betul. Sekolah ya. Sekolah. Ya. Ini tentu tidak hanya bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan, dan ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Pendidikan, tapi penanganan anak tidak sekolah ini menjadi tanggung jawab bersama seluruh stakeholder. Nah, anak tidak sekolah itu dalam kategori pertama anak yang sama sekali tidak bersekolah. Artinya tidak mengalami penjenjangan sekolah. Dia tidak masuk PAUD, dia tidak masuk SD, tidak masuk SMP, tidak masuk SMA, tidak bersekolah sama sekali. Ada juga anak yang putus sekolah atau DO, drop out. Nah, ini juga masuk dalam kategori anak tidak sekolah, ATS. Dan yang ketiga itu adalah anak yang rawan putus sekolah. Rawan putus sekolah. Jadi ada 3 fokus ya yang harus kita tangani. Itu pertama anak yang sama sekali tidak sekolah, anak yang
drop out, dan yang ketiga anak yang tidak melanjutkan. Ya, anak yang tidak melanjutkan. Ya. Artinya dari SD tidak melanjutkan ke SMP, dari SMP tidak melanjutkan ke SMA. Itu yang menjadi poin penting ya, untuk kita bagaimana strategi ini, gerakan ini bisa menghasilkan, artinya meminimalisasi khususnya anak-anak di Kabupaten Kuningan ini bisa bersekolah. Gitu. Tadi kan ada salah satunya itu anak yang tidak berpendidikan sama sekali, tidak mengikuti jejak pendidikan maksudnya. Nah itu kira-kira yang melatar belakanginya itu apa, Pak? Nah itu, jadi memang ini banyak faktor ya, banyak faktor yang harus kita identifikasi. Kalau hasil penelitian kita sementara itu, pertama faktor ekonomi, karena keadaan keluarga yang serba kekurangan gitu ya, kemudian si anak itu terpaksa harus bekerja gitu, membantu orang tuanya kan gitu, ke sawah, ke ladang, atau menjadi buruh gitu ya. Nah akhirnya dia tidak lagi berpikir tentang sekolah. Nah ini kan harus adanya edukasi, edukasi yang sangat komprehensif ya, yang melibatkan berbagai pihak. Tentu ini memerlukan juga satu konsep pemberdayaan, tidak hanya fokus kepada anaknya dalam kondisi seperti ini. Ekonomi keluarganya juga harus dibantu dengan pemberdayaan, memberikan keterampilan mungkin gitu ya, atau misalnya memberikan peluang-peluang untuk bisa menghasilkan, sehingga anak yang usia sekolah ini tidak harus terpaksa bekerja, tetapi dia bisa melanjutkan atau mengikuti pendidikan. Itu seperti itulah. Sama seperti anak-anak yang lainnya ya Pak, anak-anak pada umumnya. Betul. Terus di samping itu juga anak-anak yang tidak melanjutkan. Nah, kita punya catatan ya, hasil pembelajaran kelulusan tahun kemarin ya, 2023-2024. Berapa anak SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kita lagi intervensi nih. Nah, saya juga minta dukungan penuh khususnya dari satuan pendidikan ini. Jadi jangan sampai kita membiarkan tidak melanjutkan, tetapi harus ada treatment ya, sehingga orang tuanya, anaknya bisa bersekolah gitu. Pendekatan-pendekatan yang melibatkan para pihak, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama gitu. Mari kita bersama-sama, karena pendidikan itu penting gitu. Penting untuk apa ya, untuk bekal hidupnya, untuk masa yang akan datangnya. Nah ini harus menjadi prioritas ya, menjadi prioritas, dan kita harus fokus ke situ. Dan yang tadi anak-anak yang drop out, nah kita juga harus ada upaya gitu. Kenapa sampai tidak melanjutkan sekolah? Kenapa harus putus sekolah? Nah ini memang bukan pekerjaan yang ringan, tetapi ketika terbangun kerjasama, insya Allah ini akan bisa mewujudkan anak-anak kita bisa menikmati layanan pendidikan. Seperti itu. Bisa mengurangi itu ya Pak, banyaknya anak yang tidak mengikuti pendidikan. Betul. Kalau misalnya tadi juga ada yang anak rawan putus sekolah, Pak. Betul. Apakah itu termasuk ke dalam kenakalan remaja juga, Pak? Bisa juga dikategorikan seperti itu ya. Jadi penyebab anak tidak sekolah itu diantaranya itu tadi. Dia mungkin korban bullying ya di sekolahnya, atau korban kekerasan, sehingga ada traumatis di situ, sehingga dia enggan datang ke sekolah. Nah ini karena kebetulan di kita juga sudah dibentuk TP2K ya, tingkat sekolah, maka TP2K ya itu harus punya inventarisasi seperti itu, dan harus melakukan langkah-langkah gitu, sehingga anak ini kembali tumbuh kepercayaan dirinya untuk kembali ke sekolah. Betul. Karena tujuan utama hadirnya sebuah lembaga pendidikan ya, para SMP di Kabupaten Kuningan ini, itu untuk melayani gitu, untuk melayani mereka. Jadi kita jangan pernah membiarkan ada anak-anak kita yang misalnya tidak mau sekolah atau bolos berhari-hari, dibiarkan.
Yeah. Nah, ini harus ada pendekatan-pendekatan, karena walaupun bagaimana juga itu adalah anak-anak kita, generasi bangsa kita yang menjadi tanggung jawab bersama kita ya untuk mengembalikan mereka ke sekolah. Gitu ya. Kadang juga ada anak yang memang dia itu drop out atau putus sekolah. Kita sudah melakukan treatment gitu Pak, kita sudah melakukan pendekatan, tapi anaknya tetap tidak mau bersekolah itu Pak. Nah ini harus adanya kolaborasi. Yeah. Jika memang diperlukan ya kita bisa kerjasama dengan psikolog ya kan gitu ya. Kalau misalnya kan pasti di satu lingkungan keluarga itu ada sosok yang dituakan gitu ya. Tokoh agama, tokoh adat bersama-sama. Jadi kita dalam penanganan ini harus kolaboratif ini, tidak bisa sendiri gitu. Karena itu tadi kadang-kadang kita meyakinkan anak-anak kita untuk kembali ke sekolah itu tidak mudah gitu, tidak mudah. Maka insya Allah ketika semuanya saling gitu, insya Allah bagaimanapun caranya, karena kan kita anak itu memiliki satu keunikan, keunikan. Mungkin saja anak itu tidak mau sekolah karena ekspresi dia untuk bersekolah tidak diberikan ruang misalnya, terkait dengan bakat minatnya. Ini juga harus menjadi asesmen ya terkait dengan bagaimana anak-anak kita itu bisa berekspresi sesuai dengan bakat dan minatnya. Karena ini akan menjadi daya tarik tersendiri untuk ke sekolah gitu. Kalau misalnya hobinya saja tidak dikembangkan di sekolah, akhirnya dia kan boring ya, jenuh gitu. Akhirnya dia mencari aktivitas di luar seperti itu. Jadi kita memang harus memahami betul ya, satu anak, satu karakter. Guru semua harus bisa mengkolaborasi itu semua dan harus bisa melayani semuanya, seperti itu. Jadi harus saling berkolaborasi. Betul. Entah lembaganya, tokoh masyarakatnya gitu. Tapi terkadang ada juga orang tuanya tuh yang ada yang acuh gitu tuh Pak sama anaknya. Udah anaknya nggak sekolah ya udah nggak apa-apa gitu. Nah ini juga harus ada pendekatan khusus ya, karena apalagi kalau kita kaitkan dengan Indonesia Emas ya, tahun 2045. Nah, anak-anak SMP hari ini itu Indonesia Emas 45 itu akan menjadi sosok yang sangat produktif gitu, dengan usianya sekitar 30 tahun misalnya ya, 30 tahun ke depan itu sosok yang lagi betul-betul memiliki kontribusi besar ya terhadap perkembangan bangsa ini. Nah, jika ditemukan ada orang tua seperti itu tadi kita juga harus melakukan pendekatan karena memang di sebagian wilayah juga ada yang ini mungkin kultur ya. Iya, kultur. Jadi daripada anak sekolah ya udah aja mendingan bekerja misalnya ke Jakarta misalnya ya. Pulang bisa bawa motor misalnya kan. Sekolah kan tidak menghasilkan seperti itu. Betul. Nah, yakinkan kepada orang tua bahwa pendidikan itu aset masa depan, gitu. Aset masa depan yang pada akhirnya ketika anaknya mengikuti pendidikan dengan baik, itu akan memberikan kontribusi besar juga terhadap kesejahteraan keluarganya, gitu, pola pikirnya, gitu. Banyak hal yang bisa diwujudkan ya melalui pendidikan. Begitu. Atau Bapak pernah menemukan contohnya gitu Pak di lapangan? Iya, ada juga seperti itu. Nah, artinya bahwa konsistensi kita untuk mengajak mereka untuk kembali ke sekolah itu jangan sampai terputus gitu, harus terus menerus dan harus kolaboratif. Terus apa yang kita bisa bantu dari kesulitan yang mereka alami. Kalau saja misalnya anaknya ini sudah melampaui usia sekolah, ya nanti kita arahkan ke misalnya PKBM. Artinya yang lebih fleksibilitas ya dari sisi penjadwalannya. Kan gitu. Atau kejar paket A, B, C, itu masih sangat membuka ruang untuk
mereka kembali menikmati pendidikan kan gitu. Jadi kadang-kadang kan informasi-informasi seperti ini belum nyampe ke masyarakat tingkat grassroots. Nah, maka mari kita bersama-sama hari ini mengkampanyekan tentang pentingnya pendidikan. Ya, jangan sampai ada anak yang usia sekolah tidak bersekolah. Yuk bersama-sama gitu, bersama-sama. Karena ini juga tugas mulia juga ya, mengingatkan bahwa ini adalah haknya gitu. Menerima pendidikan itu adalah hak warga negara. Sama harus bersama-sama. Itu seperti itulah. Gitu. Di Kuningan ini dampaknya yang paling berpengaruh banget Pak, banyaknya anak yang tidak melanjutkan pendidikan itu apa? Kalau di Kuningan itu menurut analisa saya ya, ada kan per wilayah ya. Ada yang karena geografis ya, jarak antara tempat tinggal rumah dengan sekolah. Nah, maka ketika persoalannya jarak, kami Dinas Pendidikan dalam ini pemerintah daerah sudah melakukan upaya-upaya. Misalnya contoh untuk Desa Kalimati ini, kalau untuk bersekolah ke SMP 2 Japara itu jauh sekali itu. Jauh sekali, hampir 5 kilo mungkin ada ya. Nah, ini jarak 5 kilo ini kan menjadi beban kan. Maka kebijakan pemerintah daerah kita itu Dinas Pendidikan mendirikan sekolah kelas jauh SMP 2 Japara di Kalimati, mendekatkan layanannya kan gitu, seperti itu. Contoh kasus juga ketika kita ada di sebuah SMP 1 atap di Cimulu ya. Nah, kita dorong kelas 9 itu kita dorong untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, SMA maupun SMK kan gitu. Waktu itu sepakat ya, orang tua juga ngerti bahwa pendidikan itu penting, maka mereka waktu itu didaftarkan ke sebuah SMA. Tetapi itu juga ternyata tidak mudah juga, karena di SMA itu ternyata daya tampungnya terbatas, peminatnya banyak itu. Kemudian prosedurnya juga ada di situ ya, zonasi, afirmasi, prestasi, perpindahan orang tua. Nah, itu daya tampungnya juga terbatas gitu. Akhirnya anak-anak kita itu yang mau melanjutkan juga tidak terakomodir gitu. Maka upaya kita adalah tadi lagi-lagi mendekatkan, kita membuat SMA terbuka di sana gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah mereka bisa bersekolah di situ dengan jarak yang dekat yang mudah ditempuh. Nah, upaya-upaya itu akan terus kita lakukan ya, untuk demi masyarakat Kabupaten Kuningan, anak-anak Kabupaten Kuningan menuju ke pendidikan yang lebih baik gitu, seperti itu. Karena gitu ya Pak, soalnya yang daftar ke sekolah ini pun banyak gitu ya, tidak tertampungnya begitu. Berarti kuota juga mungkin ya Pak berpengaruh. Betul. Nah, seperti itulah kan. Jadi intinya di dalam kesempatan yang sangat baik ini, saya pertama mengajak ke seluruh satuan pendidikan ya, khususnya di jenjang SMP negeri swasta di Kabupaten Kuningan, untuk lebih care lagi ketika di lingkungannya ada indikasi atau ditemukan anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah. Berikan pendekatan, ajak mereka kembali ke sekolah, bantu mereka, mudahkan mereka gitu. Itu pesan-pesan saya ya, bagi teman-teman para kepala SMP, para guru SMP di seluruh Kabupaten Kuningan. Kan ini tanggung jawab kita bersama. Guru-guru sebagai tokoh masyarakat di sana juga harus terus memberikan edukasi-edukasi terkait pentingnya pendidikan. Raih mereka, kembalikan mereka untuk bersekolah, dan songsong masa depan mereka yang lebih baik. Seperti itu. Lebih care lagi ya masyarakat untuk usia anak-anak sekolah, diupayakan mereka harus tetap berpendidikan gitu. Ya Pak, mengikuti pendidikan sesuai usianya. Begitu. Apa masih ada Pak di sekitaran kita nih di Kabupaten Kuningan, jam sekolah misalnya suka ada yang masanya usia sekolah, dia suka mengamen gitu di lampu merah. Pernah menemukan nggak Pak di Kutbutan? Ada juga gitu. Nah, itu anak-anak jalanan ya. Nah, ini juga kan tadi kita harus berkolaborasi nih
misalnya dengan siapa, misalnya dengan dinas sosial misalnya ya, untuk pendekatan-pendekatan pada mereka untuk kembali ke sekolah. Jadi sudah saatnya sekarang semua lini, semua SKPD lebih care lagi terhadap anak-anak kita ini ya, yang dengan kondisinya mereka tidak di sekolah gitu. Betul. Maka mulailah untuk melakukan langkah-langkah pendekatan-pendekatan dimanapun mereka berada. Gitu, dalam kondisi apapun kita harus bantu mereka dan kembalikan mereka untuk sekolah. Seperti itu. Seperti itu ya Pak. Ya. Berarti sudah ada kolaborasi pembahasan antara dinas-dinas gitu Pak, dinas pendidikan, dinas sosial terkait isu ATS ini. Ya, nanti kita akan lebih intensifkan lagi ya. Terkait dengan tugas fungsi masing-masing SKPD, kemudian kita matchkan ya. Sehingga kita memiliki satu pemahaman bersama ya, kaitan dengan penanganan anak tidak sekolah di Kabupaten Kuningan. Itu. Berarti jumlahnya juga di Kabupaten Kuningan masih tinggi ya Pak ya? Cukup tinggi. Cukup tinggi. Dari tahun kemarin 2023-2024 sampai sekarang sudah berkurang atau belum Pak? Ada pengurangan, cuma belum signifikan. Artinya langkah-langkah kita, strategi-strategi kita itu harus lebih masif lagi. Seperti itu. Selain usia anak sekolah itu mereka bekerja ya Pak, kira-kira mereka melakukan aktivitas apa lagi tuh Pak ketika tidak bersekolah? Banyak hal sih, misalnya tadi anak jalanan ya, anak jalanan. Kemudian ada juga anak yang berhadapan dengan hukum. Ya, kemudian anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kadang-kadang akses untuk bersekolah itu juga dalam tanda kutip agak susah ya. Nah, itu perlu pendekatan-pendekatan. Artinya bahwa semua lembaga pendidikan itu harus membuka ruang untuk anak-anak kita di kaum disabilitas juga. Itu haknya mereka gitu. Nah, UNESCO itu dengan programnya Education for All ya, pendidikan untuk semua. Artinya apapun kondisinya, kita tidak bisa menolak kehadiran siswa untuk bersekolah. Betul. Apapun kondisinya sekolah, kita harus tetap terbuka untuk anak untuk berpendidikan. Dan memberikan kesempatan kepada anak-anak kita. Begitu. Memberikan kesempatan untuk anak-anak kita. Nah, kira-kira Pak, kan ada anak juga yang drop out atau misalnya rawan putus sekolah. Nah, kan mereka ya namanya juga manusia ya Pak, anak-anak juga melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran aturan di sekolah gitu. Apakah sanksi yang tepat untuk diberikan agar anak tersebut tidak trauma gitu loh Pak? Nah itu, jadi kita juga memahami seperti itu ya. Karena fenomena hari ini juga banyak kita cerita ya terkait dengan kekerasan di satuan pendidikan. Ada tawuran, ada kekerasan seksual, ada bullying dan segala macam. Maka Permendikbud 46 tahun 2023 itu sudah mengatur itu. Maka nanti di podcast sesi berikutnya saya akan lebih mendalami lagi, membahas tentang penanganan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbud 46 itu. Artinya bahwa sekolah satuan pendidikan yang telah membentuk TP2K memiliki tugas fungsi yang jelas. Itu. Ketika terjadi peristiwa di sekolah harus berbuat apa, langkah yang segera harus dilakukan apa, kemudian koordinasinya harus dengan siapa. Nah, ini akan dibedah secara tuntas nanti di sesi berikutnya di penanganan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbud 46 tahun 2023. Iya, betul ya Pak, agar tidak salah langkah gitu Pak, tidak merugikan banyak pihak lagi begitu ya Pak. Oke. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu tanggal mainnya. Gitu ya. Oke. Kira-kira ada nggak Pak misalnya satu keluarga atau mungkin kan di rumah Bapak bertetangga gitu. Ada nggak yang curhat, sebenarnya anak saya tuh pengen banget sekolah Pak gitu. Tapi terkait ekonomi seperti ini begitu. Ya, ada juga, dan itu yang harus kita carikan solusinya. Minimal kita melakukan komunikasi dengan pihak sekolah. Karena kan di beberapa kebijakan, termasuk BOS dan segala macam juga ada haknya mereka ya untuk
anak-anak kita yang kekurangan seperti itu. Maka sekolah tadi ya harus lebih care lagi dengan kondisi peserta didik masing-masingnya ya. Bagaimana pendekatan-pendekatannya gitu, karena mereka harus diberikan perhatian yang sama, kasih sayang yang sama. Jadi kondisi yang mereka alami hari ini di keluarganya bukan menjadi hambatan untuk dia tidak bersekolah. Jadi artinya sekolah harus menjadi rumah keduanya gitu. Guru-gurunya juga harus jadi orang tua keduanya untuk bisa menampung seluruh persoalan yang dihadapi anak-anak kita. Seperti itu. Seperti itu ya, Pak. Karena sekarang wajib sekolah itu bukan 9 tahun lagi, udah 12 tahun. 12 tahun. Iya. Wajar Diknas 12 tahun. Wajar Diknas 12 tahun. Betul, seperti itu. Wajib berpendidikan 12 tahun ya, Pak ya. Wajib belajar. Nah, terkait anak itu agar semangat bersekolah itu kan kita harus bisa membuat kegiatan untuk menampung hobi-hobi tersebut ya Pak. Nah, kira-kira ada batasan minimal atau maksimal nggak Pak ekstrakurikuler yang boleh dilakukan di sekolah? Oke. Jadi kan asesmen kita ya tidak hanya mengukur literasi numerasi ya, tetapi kan diantaranya adalah survei lingkungan belajar. Pertama untuk tadi menggairahkan anak-anak kita ya ada di sekolah, maka menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Gitu. Ini tugas sekolah nih, baik dari sisi sarana prasarananya, dari sisi pelayanannya, ini harus betul-betul membuat nyaman para siswa kita. Nah nanti kan sekolah sebagai komunitas pendidikan pasti ada aturan di situ. Maka aturan itu jangan dibuat sepihak, tetapi aturan itu dibuat berdasarkan kesepakatan dalam bentuk tata tertib tadi. Karena anak-anak kita harus terbiasa dengan taat dengan aturan yang ada, gitu, termasuk di sekolah. Maka saya juga sudah menghimbau kepada seluruh satuan pendidikan untuk kembali menata ulang tata tertib sekolahnya, barangkali belum diupdate atau sudah lama sekali hanya begitu-begitu saja. Ini harus segera dimusyawarahkan dan ini harus menjadi kesepakatan gitu, antara warga sekolah, seluruh warga sekolah, antara siswa, tenaga pendidik kependidikan, orang tua siswa. Ya, ini harus menjadi kesepakatan dan harus berkomitmen untuk mentaatinya itu. Artinya bahwa siswa sangat memahami gitu ketika dia akan melakukan ini, oh ini tidak boleh karena ini ada aturan yang sudah kita buat. Nah, kaitan dengan ekstrakurikuler, pertama tadi idealnya sekolah itu awal tahun pelajaran itu melakukan asesmen, termasuk untuk mengetahui bakat minatnya. Nah, setelah diketahui bakat minat masing-masing, maka sekolah harus memformulasikannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bakat minat itu. Nah itu tadi anak-anak kita berbeda ya, beragam itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi keberagaman yang mereka miliki itu harus terakomodasi dengan sistem yang dibuat oleh sekolah. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi harus tata tertibnya di-upgrade lagi. Harus ada kesepakatan antara siswa, orang tua dan warga sekolah. Terutama guru dan kepala sekolahnya mungkin ya Pak ya. Itu mungkin Pak terakhir apa yang mau disampaikan? Ya. Jadi terakhir saya ingin menyampaikan khususnya kepada anak-anak di Kabupaten Kuningan dimanapun berada yang kebetulan hari ini terkendala karena tidak bersekolah nih dengan berbagai macam penyebabnya. Yuk kita niatkan hari ini untuk kembali ke sekolah, untuk belajar bersama-sama demi mewujudkan cita-cita kalian. Kami sebagai lembaga pendidikan, sebagai dinas pendidikan sangat membuka ruang yang seluas-luasnya bagi kalian ya untuk bisa menikmati pendidikan. Begitu. Sesuai dengan sekolah ya Pak. Sekolah. Betul gitu. Sekolah. Haryu sekolah sekolah.
Ya. Hayu be sekolah, orang Kuningan hayu be sekolah, semuanya harus wajib sekolah 12 tahun. Ya, gitu. Oke Bapak, makasih atas waktunya. Jangan bosan, nanti kita ketemu lagi. Tadi udah tunggu tanggal mainnya ya. Kita akan bedah Permendikbud 46-nya. Oke, betul. Bapak jangan lupa Pak, like, comment, and subscribe. Ya. Oke. Bagi siapapun yang mengikuti acara ini di podcastnya Necis bisa ya. Ya, jangan lupa subscribe. Kemudian like, dan share. Gitu. Oke, makasih Bapak. Sama-sama. Dadah semuanya.